Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKA, selamat datang di mini podcast Agenda 3. Kali ini kami mengangkat sebuah isu yang sangat hangat di masyarakat. Isu yang sedang viral saat ini, yang tidak hanya terdengar umum di telinga kita orang dewasa, bahkan sampai ke anak-anak. Yang saat ini bahkan sudah ada lagunya Bapak Ibu, yang pasti tidak asing di telinga Bapak Ibu. Na 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 na. Ya, betul sekali, MBG. Hari ini saya Peti Novitasari akan menjadi host yang akan membersamai para narasumber dalam membahas terkait MBG dan organisasinya ya, pelaksana yaitu BGN dan SPPG. Hari ini saya ditemani oleh 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Suharyanto. Selamat siang Bapak, gimana Selamat kabarnya? Siang, Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu Peti. Alhamdulillah. Ya, Bapak Suharyanto akan menjadi narasumber kita yang berasal dari pelaksana program MBG tersebut, yaitu dari BGN. Kemudian narasumber kedua kita ada Ibu Dona. Ya, ini dia. Ini adalah seorang narasumber yang berasal dari ras terkuat di bumi, Bapak Ibu. Ya, betul sekali, emak-emak. Nah, Ibu Dona akan mewakili suara masyarakat dari penerima manfaat program tersebut. Ya. Selamat siang Ibu Dona. Baik, gimana kabarnya hari ini Bu Dona? Alhamdulillah. Senang sekali ya sahabat PKA. Selain 2 orang narasumber hari ini, saya juga ditemani lagi dengan 2 orang narasumber yang akan bersama kita secara virtual, yaitu Bapak Didit selaku tokoh masyarakat yang akan menerangkan nanti bagaimana sudut pandang dari masyarakat penerima manfaat MBG ini dan bagaimana saran masukan dari tokoh masyarakat yang ingin pastinya program baik ini dapat juga berjalan dengan baik dan diterima masyarakat dengan berkualitas gitu ya. Sahabat PKA, selanjutnya adalah narasumber keempat kita, yaitu dari akademisi yang juga nanti akan bersama kita memberikan saran masukannya ya Pak Haryanto, kemudian juga mungkin bagaimana pendapat gitu ya, bagaimana untuk nanti menyelesaikan banyaknya beberapa permasalahan yang sekarang muncul gitu ya. Yaitu Bapak Fahrul Lizat ya dari akademisi nanti akan menyampaikan pendapatnya. Kita mulai saja sahabat PKA, langsung nih kita bersama pakar kita gitu ya. Ini Pak, gimana sih Pak dalam pelaksanaan MBG di setahun setengah ya Pak ya? Ya, setahun program yang luar biasa ini kan, namun dalam pelaksanaan kan banyak tantangan ya Pak ya. Salah satunya yang menjadi sorotan publik itu keterlambatan distribusi, kemudian ada beberapa kasus di daerah keracunan, mungkin bagaimana penyajiannya begitu ya Pak ya, atau kualitas makanannya begitu, dan bagaimana koordinasi gitu. Nah, gimana sih Pak menurut Bapak dan bagaimana sih pandangan sebenarnya dari selaku pelaksana MBG ini Pak? Silahkan Pak Suharyanto. Ibu Peti dan ya. Ibu Dona, kita ketahui MBG ini merupakan program strategis daripada pimpinan kita, Bapak Presiden Republik Indonesia. Program ini merupakan program strategi yang sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena program ini langsung menyentuh ke masyarakat. Betul. Dinikmati oleh putra-putri kita. Yeah. Dalam pelaksanaannya sebenarnya kita ketahui lah ada pemberitaan terkait dengan keracunan, tidak layak penyajiannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya di kami di BGN kami sudah ada sebenarnya dari tingkat atas sampai tingkat bawah sudah ada SOP-nya sebenarnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memang terjadi perbedaan antara daerah dan pusat. Karena kita ketahui masing-masing daerah itu mungkin memiliki geografi yang berbeda-beda. Diketahui di Provinsi Kepulauan Riau ini kan kepulauan, dengan berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu memang kita pemerintahan tersebut kita akui itu sebenarnya itu secara organisasi itu semuanya sudah kita antisipasi sebenarnya. Akan tetapi sebenarnya ulah oknum sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Oknum ini kita ketahui terkait anggaran itu bukan suatu permasalahan. Iya, betul. Karena anggaran kami cukup besar. Anggaran ini udah terpisah antara anggaran untuk makanan penerima dengan anggaran untuk operasional SPPG. Kita ketahui SPPG merupakan pelaksana ya. Iya. Berarti terpisah tuh Pak ya sebenarnya, karena kan paradigma yang terbentuk di masyarakat ini kan anggaran sekian puluh ribu dari pusat tuh ya segitu harus dibagi buat gaji operasional terus makan, sehingga
penyajian yang diterima gitu ya, paradigma yang terbentuk nih Pak ya di masyarakat, paradigmanya itu yang diterima oleh siswa tuh hanya sekitar sekian aja, kecil gitu Pak gitu. Jadi, tapi ternyata memang itu tidak begitu ya Pak ya kondisinya. Sebenarnya tidak begitu ibu-ibu, Oke. bapak ibu ya, Bu Peti ya. Sebenarnya itu SPPGS di seluruh Indonesia ini ya, tidak hanya di pusat atau di daerah mana, itu sama. Oke. Anggarannya sama, hanya itu memang kita akan melakukan evaluasi. Iya. Evaluasi. Kita juga dalam beberapa waktu lalu juga kita selalu turun ke lapangan. Iya, iya. Kita melihat, kita langsung ke masyarakat, apa kendalanya. Iya. Ya segala macam permasalahan udah kita tampung sesungguhnya. Iya. Kan tetapi itu tadi karena luasnya wilayah kami, wilayah Indonesia ini, seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu tadi kita akan melakukan evaluasi terus. Terus kita akan koreksi apa yang menjadi kendala sesungguhnya. Kita akan oknum-oknum yang betul-betul melaksanakan yang berbuat tidak yang sesuai, tidak sesuai gitu Pak ya, itu itu harus akan kita dievaluasi evaluasi. karena memang SDM itu berpengaruh Benar, ya SDM dalam sangat melaksanakan berpengaruh. sebuah program Iya, gitu ya. benar. Gimana sih pendapat dari Bu Dona nih, ras terkuat di bumi ini, emak-emak yang memang karena kan ini untuk anak-anaknya begitu ya. Coba gimana sih Bu pendapatnya gitu? Baik, terima kasih Bu Peti. Saya sangat terpancing ya dengan yang disampaikan oleh Pak Suharyanto. Betul. Karena saya ini punya anak 2 Pak yang masih sekolah, yang satu di tingkat SMA dan satu lagi di tingkat SD. Kebetulan yang di tingkat SMA ini SMA negeri yang dimana MBG ini dibagikan secara merata tanpa pilih kasih, tanpa harus mendaftar, tanpa harus memilih begitu mau ikut atau tidak, semuanya dapat. Gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi semuanya dapat. Ada yang perlakuan lain pada sekolah lain gitu? Kebetulan anak saya yang kecil, adiknya itu di SDIT Bu. Jadi kalau di SDIT itu diberikan pilihan. Pada saat awal program MBG masuk ke sekolah, kebetulan di SDIT ini diberikan tawaran apakah orang tua bersedia untuk anaknya menerima MBG atau tidak. Karena sebelumnya itu di sekolah anak saya itu mereka ada catering dari sekolah berbayar, tapi dengan harga yang lebih kurang hampir sama dengan MBG. gitu Nah, cuman perbedaannya pertama ini ada pilihan mau mengambil MBG atau tidak. Yang kedua dengan harga yang sama, yang kurang lebih sama, menu catering sekolah ini ternyata kalau menurut anak saya itu lebih baik dan lebih disukainya. Kualitasnya ya menunya. Iya, menunya lebih disukainya. Iya. Nah, pilihan perbedaan lain itu adalah kalau di sekolahnya itu diberikan semacam form sehingga Ananda terdata apakah dia alergi terhadap suatu makanan, pantangan terhadap suatu makanan atau tidak. Nah, mungkin ini juga perlu menjadi masukan bagi BGN bagaimana melakukan evaluasi secara berkala. Dan evaluasi ini mungkin kami selaku orang tua butuh dilibatkan Pak. Jadi mungkin dari BGN melibatkan baik dari orang tua, dari sekolah dan pengelola SPP. Sekolah kan ada komite tuh bisa Pak, dari SPPG-nya juga. Begitu ya, betul, sehingga koordinasinya baik. Evaluasi ini secara berkala dan mungkin ada satu masukan lagi Pak, apa memungkinkan itu membuat satu kanal pengaduan sehingga masukan dari orang tua atau komite sekolah dan sekolah sendiri bisa dievaluasi lebih lanjut dari BGN, tidak hanya sampai ke SPPG saja. Betul. Mungkin begitu Bu. Luar biasa sekali itu ya. Begitu ya Pak, karena kan program ini adalah program yang betul-betul langsung menyentuh kepada masyarakat seperti yang tadi Bapak sampaikan. Untuk kanal pengaduan itu Pak, itu sebenarnya memang sepertinya sesuatu yang harus dilakukan gitu ya, sehingga Bapak bisa memitigasi masalah yang ada begitu ya, tidak hanya dari SPPG tapi langsung dari BGN, sehingga kebijakan yang diambil itu bisa lebih baik gitu ya. Baik, selanjutnya nih Pak ya, sebelum nanti Bapak menjelaskan mungkin bagaimana yang harus dilakukan ke depannya oleh BGN, kita dengar dulu nih pendapat Pak dari salah satu tokoh masyarakat di salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun Pak. Karena apa? Karena di daerah sana tuh Pak mungkin karena wilayah kita pulau-pulau gitu Pak ya, jauh, jadi bagaimana sih sebenarnya mereka menerima MBG itu sama atau tidak dengan yang biasa diterima di ibu kota provinsi atau di kota besar lainnya begitu ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum Pak Didi, terdengar mudah-mudahan terdengar ya Pak Didi. Silakan menyampaikan gimana pendapatnya Pak Didi dan bagaimana saran masukan kepada BGN sehingga program ini dapat berjalan lebih baik ke depannya. Silakan Pak Didi. Terima kasih, kami masyarakat Karimun menyambut baik dengan program makan bergizi gratis bagi siswa-siswa
sekolah yang ada di Karimun. Kenapa? Karena dengan memberikan asupan gizi yang baik, maka diharapkan mereka akan menjadi generasi-generasi yang cerdas yang dapat membangun Kabupaten Karimun ini khususnya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Didit. Begitu ya Pak, saya juga sepakat begitu ya. Mungkin saran masukan ini bisa menjadi evaluasi untuk BGN karena program ini adalah program prioritas ya di negara kita yang memang kadang gini kan Pak ya, niat baik ini kalau prosesnya kurang baik belum tentu hasilnya jadi baik gitu ya Pak ya, gitu ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan Pak, ini dari akademisi mungkin nanti bagaimana nih Pak cara analisis masalahnya atau risiko yang baik untuk program ini berjalan di kemudian hari untuk menjadi bahan evaluasi ataupun saran masukan yang membangun untuk BGN. Kepada Bapak Fahrul Izat kami persilahkan Pak Ijat sedikit aja ya karena mungkin waktu kita terbatas. Silakan Pak Ijat. Dari sisi akademis, kami melihat harus ada analisis untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terutama pertama masalah SDM belum seluruhnya memiliki kompetensi sesuai bidang yang ditangani khususnya ahli gizi. Perlu adanya pelatihan, pengembangan kompetensi, dan lain-lain. Untuk yang kedua, SOP belum diterapkan secara konsisten dan merata sehingga menimbulkan perbedaan penyajian dan menu MBG pada setiap daerah, bahkan setiap SPPG. Saya setuju dengan pendapat Bu Dona tadi bahwa BGN harus mengontrol SOP yang sama seluruh wilayah. Yang keempat, peralatan dapur belum standar material. Bahan makanan tidak selalu segar, jadi harus ada pengawasan menjaga kualitas bahan makanan tersebut. Dari segi manajemennya, saya melihat monitoring belum begitu optimal dan perlu dibuat secara digitalisasi. Baik, yang terakhir, untuk lingkungan, distribusi ke daerah-daerah terpencil harus direncanakan dengan baik sehingga apa yang sampai bahan-bahan untuk makanan tersebut segar dan baik untuk diterima oleh murid-murid sekolah. Kesimpulan, kinerja BGN dalam hal ini belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian mutu terhadap MBG itu. Oke, baik Pak Ijat, terima kasih. Luar biasa. Sedikit tapi ngena nih Pak, karena nanti mungkin lebih lanjut teknik-teknik secara akademisi bisa langsung disampaikan kepada Bapak. Sebelum kita tutup Pak, boleh dong gimana kira-kira atas saran masukan dari beberapa narasumber lainnya ini Pak. Silakan. Saran masukan dari Bu Dona, baik itu Bu Dona, Pak Didit, dan Pak Fahrul Izat. Itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami ke depan. Kami juga akan tetap meningkatkan kualitas kami akan meningkatkan pelayanan kami akan lebih baik agar program ini terus dapat kita nikmati bersama ya, bersama dengan putra-putri kita semua dapat menikmati program ini. Dan terkait dengan permasalahan-permasalahan ke depan, kita akan melakukan evaluasi. Kita akan selalu turun ke lapangan sesuai dengan keinginan Bu Dona. Kita evaluasi ke lapangan, apa menjadi kendala. Mungkin bisa juga dengan digitalisasi kali Pak ya, bisa. evaluasinya. Karena Kita juga indis ekonomi nih kita melihat ya. Betul. Kita juga, karena pengaduan tadi luar biasa. Itu juga jadi bahan evaluasi kami juga. Kami akan membuat suatu kanal informasi ya, seperti saran dari Bu Dona ya. Di situ nanti pengaduan itu bisa seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia bisa diupload apa. Nanti masukan-masukan dari masyarakat Indonesia ini akan sebagai bahan evaluasi kami. Baik. Untuk perbaikan ke depannya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih para narasumber, Pak Yanto, Bu Dona yang hadir langsung dan Pak Didit serta Bapak Fahrul Izat yang secara virtual. Jadi dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan ya sahabat PKA bahwa ternyata menghadapi sebuah tantangan pelaksanaan dari organisasi BGN atau SPPG ini, programnya boleh besar gitu ya. Tapi ternyata dalam pelaksanaan itu gitu,
bukan semata-mata disebabkan oleh hal-hal luar gitu ya Pak ya, tapi juga perlunya penguatan tata kelola di dalam organisasi begitu ya. Kemudian tadi ada koordinasi yang disarankan oleh Bu Dona, kemudian juga gimana manajemen kinerja itu bisa berubah gitu ya Pak ya, tadi melakukan evaluasi dan penyeragaman SOP-nya begitu ya. Jadi teman-teman, hal itu menjadi hal yang baik. Kami berharap semoga program yang baik ini ke depannya akan terus berlangsung dan menjadi program yang lebih baik lagi, terwujudnya asta cita Presiden. Sebelum saya tutup, saya berikan sebaik pantun. Pergi ke kebun mengambil kuini disimpan di dalam keranjang. Kinerja yang kurang baik harus segera dibenahi. Pelayanan optimal, masyarakat senang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.